Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kaidah fikih kuliah al-yakin la yuzalu bi asyak beserta ruang lingkupnya. Sebelumnya, perkenalkan Wahyudin Ali Ikrom, NIM 4119151. Yang kedua, Iza Alfiyatin Nur, NIM 4119159. Yang ketiga, Khairatu Sofiana, 4119210. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian al-yakin. Al-yakin menurut keabsahannya berarti pengetahuan dan tindakan ada keraguan di dalamnya. Ulama sepakat dalam mengartikan al-yakin yang artinya pengetahuan dan merupakan anonim dari asyak. Yang kedua, Asyuyuti menyatakan al-yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Selanjutnya, pengertian asyak. Yang pertama, menurut keabsahannya berarti anonim dari al-yakin. Juga bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Menurut istilah, asyak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada atau tidak ada. Yang selanjutnya, pengertian la yuzalu. Sedangkan yang dimaksud tidak hilang la yuzalu bukan berarti keyakinan itu sendiri yang sirna, sebab hal itu mustahil terjadi, melainkan hukum yang telah terbangun berdasarkan keyakinan itulah yang tidak akan hilang. Jadi kesimpulannya, al-yakin la yuzalu bi asyak adalah apabila seseorang telah meyakini sesuatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan yang keraguan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dasar hukum kaidah al-yakin la yuzalu bi asyak. Yang pertama dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan pijakan berpikir dan bertindak, yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena walau bagaimanapun hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejarahkan dengan keyakinan. Dari penegasan ini akan memunculkan keniscayaan bahwa apabila terjadi keraguan yang berpotensi untuk mempengaruhi hal-hal yang telah diyakini sebelumnya, sudah barang tentu tidak dapat mempengaruhi keyakinan yang sudah ada, selama belum ada elemen-elemen fundamental yang dapat menunjukkan bukti valid bahwa keyakinan itu tidak sesuai kenyataan. Al-yakin la yuzalu bi asyak. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syaka ahadukum fi sholatihi falami yadrikam sholla salasan am arba'an falyatrahi syaka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallama fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatuhu wa in kana sholla itmaman lizaba'i kana tarhiman lisyaiton." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah dia mengerjakan sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu sholat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa mengenapkan sholatnya. Dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Nasa'i dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang artinya, aku telah menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Dari semua hadis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hukum dari segala sesuatu itu harus dilihat dari kondisi asal yang meyakinkan. Maksudnya, jika kondisi asal batal, maka faktor eksternal yang akan datang kemudian tidak dapat mempengaruhi terhadap status hukum batal tersebut, sehingga hukumnya tetap batal. Akan tetapi jika kondisi asalnya sah, maka hukum selanjutnya tetap sah, selama tidak ada bukti yang meyakinkan yang mampu untuk merubahnya. Dari sinilah terbangun kaidah komprehensif kedua, yaitu al-yakin la yuzalu bi asyak. Untuk materi selanjutnya yaitu cabang-cabang kaidah al-yakin la yuzalu bi asyak beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cabang yang pertama yaitu menurut dasar yang asli, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Contohnya, ketika bulan Ramadan, seseorang ragu pada saat makan sahur apakah sudah memasuki waktu fajar atau belum, maka puasa orang tersebut pada pagi harinya dihukumi sah karena dasar aslinya keadaan waktu masih malam. Cabang yang kedua yaitu menurut dasar yang asli tiada tanggung jawab. Contohnya, jika ada orang yang memberi hadiah kepada orang lain namun dengan persyaratan dan ada perselisihan tentang persyaratan tersebut, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang menerima hadiah. Untuk cabang yang ketiga yaitu menurut dasar yang asli ketiadaan sesuatu. Contohnya, orang yang berhutang kepada orang lain telah mengaku membayar hutangnya dengan pengakuannya sendiri, sedangkan orang yang menghutangi tidak mengakui pengakuan tersebut. Maka dalam perselisihan ini dimenangkan oleh orang yang menghutangi karena belum adanya pembayaran hutang yang meyakinkan dan pengakuan pembayaran hutang masih diragukan. Selanjutnya cabang yang keempat yaitu asal sesuatu adalah boleh ketika sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, binatang yang sudah ditentukan keharamannya karena tidak terdapat sifat dan ciri keharaman, maka binatang itu halal untuk dimakan. Misalnya, binatang jerapah dan gajah. Kemudian cabang yang kelima, asal setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Contohnya, ketika seseorang mengambil air wudhu di sumur dan beberapa hari kemudian diketahui di dalam sumur ada bangkai tikus sehingga menjadikannya keraguan. Dalam masalah ini, ia tidak wajib mengganti sholat yang sudah dikerjakannya. Cabang yang keenam yaitu barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak menurut asalnya, ia dianggap tidak melakukannya. Contohnya,
ketika seseorang sedang sholat dan ragu apakah ia sudah mengerjakan iktidal atau belum, maka sholatnya harus diulang karena dianggap tidak mengerjakan, ataupun bisa menggunakan alternatif lain yaitu sujud sahwi. Untuk cabang yang ketiga yaitu barang siapa meyakinkan, berbuat dan meragukan tentang banyak atau sedikitnya, maka dibawanya kepada yang sedikit. Contohnya, debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disetorkan kepada kreditur, apakah sudah 5 atau 6 kali, maka dianggap baru mengangsur 5 kali, karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini kepastiannya. Kemudian cabang yang terakhir yaitu menurut dasar asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Contohnya, si A bersumpah tidak akan membeli barang kepada si B, namun si A menyuruh si C untuk membeli barang kepada si B. Kejadian seperti itu tidak dapat dikatakan melanggar sumpah. Contoh yang lainnya, ketika seseorang telah mengatakan memberikan rumah kepada orang lain, arti hakikat dari pemberian rumah ialah pemindahan kepemilikan. Jika sang pemberi rumah tersebut mengelak pemindahan hak milik dan dia menganggap rumahnya tersebut hanya untuk ditempati, maka perkataan pemberi rumah tersebut tidak dianggap atau tidak dihiraukan.